wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran coding Oke, mapel ini merupakan mapel baru di tahun ini di semester 1. Oke, di layar depan berpikir komputasional. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan pada hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Nanti bisa doanya berdoa secara bersama-sama. Boleh ketua kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan nanti kegiatan kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Oke, untuk mengawali kegiatan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti salah satu menjadi dirijen, nanti dibantu Bu Guru. Oke ya. Nah, salah satu untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita adalah ya ini salah satunya dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Silakan maju ke depan, Mbak Fanta. Silakan untuk duduk kembali. Masih semangat? Masih. Oke. Untuk melanjutkan kegiatan, sebelum kita belajar lebih lanjut, nah perlu Bu Guru mengingatkan kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatannya? Nah, kemarin kalian sudah membuat secara bersama-sama kesepakatan kelasnya. Apa kira-kira ya? Yang pertama ini. Nah, boleh yang kencang. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Oke, 2. Menjaga dan merawat tanaman sekolah. Oke. Disiplin dan tempat waktu. Oke. Saling tolong-menolong. Saling menghormati. Stop bullying. Oke, nah itu kesepakatan kelas yang kita semuanya kemarin sudah sepakati. Ingat ya? Ya, oke. Semuanya siap melaksanakan kesepakatan kelas pada pembelajaran hari ini?
Oke. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar materi coding kemarin tentang apa ya? Tentang pengertian AI atau apa kemarin ya? Kecerdasan artifisial. Nah, setelah kalian kemarin belajar apa sih kecerdasan artifisial? Nah, hari ini kita akan melanjutkan masih mengenai dengan berhubungan dengan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita akan belajar berpikir komputasional. Nah, apa sih berpikir komputasional itu? Nah, kita akan belajar selama 35 menit ke depan akan belajar membahas mengenai berpikir komputasional. Nah, kalian belajar hari ini pasti ada tujuannya, ya nggak? Berangkat dari rumah ke sekolah akan belajar apa sih tujuannya? Nah, ketika nanti kalian hari ini sudah belajar apa tadi ya? Berpikir komputasional, nanti kalian akan belajar mengimplementasikan konsep berpikir komputasional. Yang kedua nanti kalian itu bisa menyampaikan apa sih manfaatnya? Manfaat dari berpikir komputasional. Oke, sudah siap? Semangat pagi. Pagi. Oke, luar biasa. Nah, ini tadi manfaatnya ya. Saya jelaskan ulang, siswa nanti mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara logis, sistematis, dan efektif. Nah, nanti setelah pulang dari pembelajaran KA ini, nanti kalian akan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa sih? Nah, kita akan belajar bersama. Nah, dalam pembelajaran kali ini kegiatannya apa sih dari awal sampai akhir? Oke, yang pertama nanti Bu Guru akan memutarkan video atau nanti Bu Guru bisa menampilkan gambar. Yang kedua nanti bisa kalian belajar membaca, praktek, kemudian berdiskusi, ada game juga nanti, kemudian menyampaikan pendapat kalian juga nanti kesimpulan secara bersama. Oke. Sudah siap belajar kalian? Ya. Siap. Oke. Nah, siapa yang tahu abad berapakah sekarang? Abad? 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 21? Apa sih tuntutan abad 21? Kira-kira apa di abad 21 ini? Tuntutannya apa? Salah satunya adalah harus bisa belajar komputer. Salah satunya itu. Sekarang kan kita sering sekali dalam pembelajaran menggunakan Chromebook seperti ini ya. Nah, ini salah satu tuntutan dari abad 21. Kalian semua harus bisa komputer. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mempelajari dan iya, betul sekali. Jika bersama yang sudah berpikir komputasional adalah berpikir dalam setelah berpikir ini dan bisa memperbaiki apa kondisi yang ditulis atau sesuai dengan kebutuhan dan tapi ternyata bahwa sebenarnya itu sudah melakukannya dan mulai dari misalkan
Menghadapi total kompleks kehidupan masa sekarang ini mirip seperti merencanakan forum yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, forum itu bagaimana ada suatu komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 dasar dari berbagai komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi beberapa persoalan kebijakan. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia dengan ajaran, konstruksi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengembangan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibicarakan. Misalnya, kamu melakukan bagaimana juga di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah adik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jumlah-jumlah itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar negara. Sebenarnya kamu mengalami banyak hal dari perjalanan tugas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi namun kan kamu ceritakan semua kejadian itu pada perjalanan pastinya memerlukan kelamaan. Jadi kamu harus kembali beberapa kejadian yang menarik saja untuk menceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberikan Kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Oke, ya. Ya, itu. Terima kasih, Mas Farel. Ya, tadi sudah dijelaskan juga kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari menggunakan teknik komputer. Oke. Berpikir komputasional menjadi kecerdasan artifisial dan keterampilan abad 21. Oke, nah ini dia. Kita biar tidak ngantuk, kita bertepuk tangan sebentar. Tepuk pagi, siang, sore. Ketika Bu Guru mengucapkan pagi, berarti tepuknya 1 kali. Siang 2 kali. Sore 3 kali. Malam bisa? Mari kita bertepuk supaya lebih tambah semangat. Tepuk pagi, siang, malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke. Sekali lagi. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Oke, diulangi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk. Berarti tandanya belum fokus. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Sudah fokus? Oke. Cermatilah
tayangan berikut. Oh, sebentar. Kira-kira gambar apa? Buah naga. Jus buah naga. Suka? Suka. Segar? Nah, bagaimana sih cara membuat minuman tersebut? Ada yang tahu bagaimana? Ada yang tahu bagaimana? Ada yang sudah pernah membuat jus buah naga? Ada yang sudah pernah? Di rumah? Jus buah? Oke, bukan buah, jus buah. Sudah pernah membuat jus buah? Pernah. Oke. Diskusikan nanti dalam kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bagaimana sih cara membuatnya? Nah, ini nanti kalian akan menggunakan prinsip dekomposisi. Cila, alatnya apa, bahannya apa, cara membuatnya bagaimana? Kira-kira langkah pertama ketika kalian membuat jus buah naga, apa yang perlu dipersiapkan? Alatnya apa? Bahannya apa? Langkah pembuatannya seperti apa? Nanti kita bermain di Canva, oke ya? Bu Guru beri waktu. Oke anak-anak, sudah berdiskusi selesai? Canvanya sudah dibuka? Oke. Jadi nanti setiap kelompok, Bu Guru bagi kelompoknya tadi sudah dibagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selain yang maju ke depan, boleh anak-anak bermain game menggunakan Canva kalian yang sudah ada di meja. Paham? Jadi nanti akan Bu Guru undi menggunakan, nah ini, game undian di layar, boleh ke depan ya. Nanti kelompok berapa dulu yang maju. Yang lain nanti bisa bermain di Canva di meja kalian. Oke ya? Siap-siap? Kelompok berapa yang mau maju ke depan, Mas Kuku? Sudah siap nanti kalau maju ya? Oke, kita start. Ya, oke. Berarti yang maju bermain game pertama adalah kelompok 2. Boleh nanti yang lain membantu ya. Mbak Vanka ke sini boleh? Perwakilan kelompok 2. Sini, bantu Mbak Lutfi. Kelompok 2 akan bermain game. Yang lain boleh bermain di Canva-nya masing-masing ya. Oke. Dibaca dulu perintahnya. Perintahnya dibaca dulu. Komposisi. Belajar berpikir komputasional dengan cara menyenangkan. Dekomposisi adalah cara memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Oke, mulai bisa dimulai Mbak Vanka dan Mbak Lutfi. Ini perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2 ataupun kelompok 1 boleh bermain di Canva-nya masing-masing. Silahkan. Perintahnya adalah susunlah langkah-langkah membuat jus buah dengan urutan yang benar. Tarik dan susun langkah-langkah di bawah ini sesuai dengan urutan yang benar. Periksa jawaban setelah selesai. Ayo semuanya bermain. Cara membuat jus buah bagaimana? Yang pertama, itu diurutkan ya. Diurutkan. 1, buah apa? Satu. Iya, satu apa? Satu apa harusnya kalau membuat jus buah? Siapkan buahnya dulu, masa di Ayo. Silakan semua anak-anak bermain ya. Bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat jus tadi apa ya? Jus buah naga. Tentunya harus mencari langkah pertama. Bisa geser ke sini bareng-bareng temannya. Nomor 1 apa langkah pertama? Yang kedua langkahnya apa? Ternyata kelompok 2 itu sudah bisa memecahkan
permainan game dengan menjawab atau menuliskan langkah-langkah membuat jus dengan benar. Nah ini ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dikasih wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, teman. Tada! Bisa lihat ke layar. Ayo, semangatnya. Ternyata kelompok atau langkah, susunlah langkah-langkah memasak nasi goreng. Yang pertama disiapkan. Sudah bisa bermain dengan dapat sampai level 3? Sampai level 3? Ya, boleh dilanjut. Terus lanjut sampai level 3. Sudah game over? Hampir benar. Coba lagi. Oke, selesai, lanjut. Lanjutkan. Ini sudah selesai. Bagaimana sih langkah-langkah membuat nasi goreng? Yang ini bagaimana? Masih salah. Oh, coba lagi. Hebat, jawabannya benar. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, inilah yang dimaksud dengan kita bermain dekomposisi dengan memecahkan masalah. Masalahnya apa sih? Bagaimana cara membuat nasi goreng? Bagaimana cara membuat jus buah naga? Yaitu dengan cara memecahkan hal-hal kecil. Yang sudah sampai level 3, coba Bu Guru pengen tahu. Acung. Acungkan jari tangan yang sudah sampai level 3. Cung. Kelompok 2 sudah sampai level 3 apa? Membuat Menyikat gigi. Menyikat gigi. Menyikat gigi. Bagaimana Cara menyikat gigi. menyikat? Oh. Oke, anak-anak sudah siap bermain? Ya, dari kelompok 1 sudah siap bermain. Kelompok yang lain silahkan untuk bertanding bercepat-cepatan siapa yang levelnya selesai duluan. 1, 2, 3, mulai. Ayo, kelompok yang lain juga boleh. Yuk, cepat-cepatan. Kelompok 1 sudah level berapa? Ya, level 2. Sampai level 2 silakan diselesaikan. Oke. Sudah level berapa? 1. Ini level berapa? Baru, level 2. Nanti yang sudah selesai duluan langsung. Ini ya. Sudah. Level berapa? 2. Level 2 sudah selesai? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ternyata menyelesaikan duluan. Ayo, berikan tepuk tangan. Kelompok 1 sudah selesai di level 2? Oke, boleh silakan duduk.
Oke, anak-anak, Bu Guru kepengen tahu, coba yang betul semua, Cung. Wih, lumayan banyak. Tepuk tangan dulu dong. Yang betulnya 4. Wih, lumayan banyak. Yang betulnya 3. Ada. Yang betulnya 2. Tidak ada. Yang betulnya 1. Yang salah semua. Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sangat luar biasa. Berarti ini menandakan kalian semua ini sudah bisa memahami materi yang tadi Bu Guru sampaikan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke. Sekarang, setelah kalian tadi belajar, nah, kira-kira apa manfaatnya? Manfaat kita belajar berpikir komputasional. Coba kira-kira apa? Membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Iya. Yang kedua, manfaatnya apa? Membantu membuat keputusan yang lebih baik. Oke. Kemudian? Mengajarkan cara berpikir kreatif dan struktur. Kemudian? Bu Guru kesini deh. Coba. Nah ini. Membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Oke. Mas Abiu. Membantu beradaptasi dengan teknologi. Ya, jadi manfaatnya ketika kita belajar prinsip komputasional, nanti kalian akan bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, membuat keputusan yang lebih baik, cara berpikir kreatif dan terstruktur, menghemat waktu dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah bisa beradaptasi dengan teknologi. Nah, sekarang setelah kita belajar selesai, nah ini apakah atau adakah materi yang kalian sukai dari 2 materi tadi? Materi yang mana? Game yang mana yang kalian sukai? Ya, kuisis. Oh, itu kuisis. Kemudian dari game dekomposisi dan pengenalan pola, mana yang lebih kalian sukai? Pengenalan pola, karena di situ ada gambar-gambarnya ya. Oke. Kemudian pengetahuan apa saja sih yang telah kalian pelajari dari belajar hari ini? Kira-kira hal apa yang kalian menjadi lebih tahu, atau pengetahuan apa sih yang bertambah? Mbak Gendis, jadi tahu apa? Jadi taunya itu ya biar pinter gitu, kemampuannya jadi lebih terlatih gitu. Terlatih. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Gendis. Oke. Ya, oke. Jadi kesimpulan yang dapat Bu Guru simpulkan, coba. Kegiatan hari ini dari bermain game, dari bermain kuisis, itu kira-kira menyenangkan apa kurang menyenangkan? Senang? Senang Kenapa senang? karena bisa main game. Oh, karena bisa main game. Oke, Bu Guru mau tanya lagi. Sini kayaknya nih belum ditanya ini. Kenapa senang? Senyum-senyum, senangnya nggak tahu nih. Nih, kenapa senang? Senang karena belajar pola. Oh, senang karena bisa belajar pola. Oke, kita lanjutkan. Untuk kegiatan hari ini sudah berakhir. Nah, dilanjutkan apa? Pembelajaran hari esok. Maksudnya minggu depan mata pelajaran coding yang akan kita pelajari adalah, nah ini. Tadi kita belajar dekomposisi, kemudian mengenali pola, kemudian
dan pengenalan pola. Nanti ketika anak-anak semuanya sudah pulang kembali ke rumah, nah ini kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apa coba Mbak Vanka? Praktek membuat jus buah naga dan praktek membuat nasi goreng. Oke, ini nanti Mbak Vanka akan praktek membuat jus buah naga dan praktek memasak nasi. Kita pada hari ini bermanfaat, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah,